Oke, halo adik-adik semuanya. Sekarang kita akan belajar mengenai trigonometri bersama saya, Miss Uli. Ya, pastikan kamu selama pembelajaran ini, selama penjelasan dari Miss, pastikan kamu tetap konsentrasi. Karena dalam pelajaran matematika itu, kamu butuh konsentrasi yang lebih ya, supaya kamu tetap paham. Oke, trigonometri. Trigonometri itu sendiri berasal dari bahasa Yunani, ya. Bahasa Yunani itu yang berarti trigonon dan metron. Oke, trigonon itu adalah tiga sudut ya, tiga sudut. Sedangkan metron itu adalah mengukur. Oke, mengukur. Ingat ya, trigonon itu tiga sudut dan metron itu adalah mengukur. Jadi dapat didefinisikan bahwa trigonometri itu adalah cabang matematika yang mempelajari hubungan yang meliputi panjang ya dan sudut segitiga siku-siku, atau dengan kata lain dapat disebut sebagai tiga perbandingan pada segitiga siku-siku. Ya, oke, perbandingan apa aja itu? Nah, sebelumnya Miss mau ingatkan kembali ya, mau mengingatkan kembali kalian mengenai titik koordinat. Oke, ini dia titik koordinat ya. Oke, Miss hapus dulu ini ya. Oke. Titik koordinat. Di sini kamu perhatikan ya, ada beberapa titik koordinat. Yang pertama A, B, C, D, E. Jadi, Miss minta tolong ya supaya kalian skip dulu ini video. Nah, tugasmu adalah untuk menentukan titik koordinat titik A sampai E ya. Jadi kamu skip dulu, kemudian kamu tuliskan di bukumu titik koordinat A sampai E. Oke, setelah kamu udah skip ya, kita sekarang akan membahas bersama-sama. Ya, kamu play kembali, kita akan membahas bersama-sama apakah kamu mengoreksi ya. Kamu mengoreksi apakah titik koordinat yang kamu buat itu udah benar atau belum ya. Kalau belum, jadi kamu bisa melihat nih kamu salahnya di mana. Yang pertama, titik A ya. Jadi titik koordinat itu ditulis sebagai ya. Kalau mis tulis di sini ditulis sebagai x, y. Oke, x, y berarti yang panjang x dulu baru panjang y. Oke, paham ya? Sekarang titik A. Oke, titik A itu berarti kamu lihat dulu yang ke bawah itu titik potongnya di sumbu X berapa? Ini 4. Berarti X-nya 4. Nah, sekarang kamu lihat di Y-nya. Oh, ternyata Y-nya itu di 2. Maka ingat X, Y. Maka X-nya berapa? Ini X-nya. Ini sumbu X ya. Sumbu X dan sumbu Y. X-nya sama dengan 4 dan Y-nya sama dengan 2. Oke, sekarang titik B ya. Titik B ini, perhatikan ya, titik B ini berarti kamu tadi cara yang sama seperti A ya. Ini X-nya 2, ini Y-nya 1. Ya, 1. Maka dapat ditulis sebagai 2,1. Oke, nah sekarang Miss mau C ya. Jadi tanpa kita gambar begini kita udah langsung dapat nih. Berarti minus 1,3. Oke, ini X-nya minus 1, Y-nya 3. D-nya juga begitu ya. D-nya berarti berapa ini X-nya? Ayo, min 2, min 1. E-nya yang terakhir ini ya, yang terakhir. Berarti 1, min 3. Oke, pastikan kamu sudah paham ini ya. Miss harap apa yang kamu tulis dengan yang udah kita jawab ini nilaimu 100 ya. Kalau misalkan kamu benar semua, kamu bisa checklist ya 100. Ini ada 5 poin ya. Kalau misalkan salah satu, berarti 1 poin ini hitungannya 20 ya. Kalau salah satu berarti 80 ya. Jadi kamu bisa nilai diri kamu sendiri berapa poinmu. Nah, sekarang Miss lanjutkan ya. Miss lanjutkan. Ini udah selesai. Oke. Miss hapus dulu. Oke, saatnya kita akan masuk ke dalam pertanyaan yang pertama ya. Pertanyaan Miss tadi ya. Oke, ini tadi pertanyaan Miss. 3 perbandingan pada segitiga siku-siku itu apa? Ya. Oke. Nah, perhatikan gambar ini ya. Miss sudah membuat sebuah gambar segitiga di sini, di mana segitiga itu terletak pada koordinat titik A 0,0 ya, titik B nggak dikasih tahu, dan titik C nggak dikasih tahu di titik berapa, berapa ya. Oke, misalkan ya, titik C itu terletak di koordinat X, Y ya. Berarti kalau X, Y ini sepanjang X ya. Ini sepanjang Y. Oke,
Kalau ini sepanjang Y berarti ya, Miss mau misalkan dulu nih, kalau ini adalah titik R, ya. Jadi kalau ini titik R, kalau kita pakai Pitagoras, ini kan segitiga siku-siku. Kalau kita pakai Pitagoras, ya, oke, Miss harap ini berarti ini tadi sepanjang Y ya, ini sepanjang Y, karena di sini ya, ini sepanjang X. Maka kalau kita pakai Pitagoras, maka R kuadrat itu sama dengan Y kuadrat tambah X kuadrat. Oke, paham ya? Atau X kuadrat tambah Y kuadrat. Ya, jadi panjang ini kuadrat tambah panjang ini kuadrat. Nah, sekarang Miss mau langsung memberitahukan ya, 3 perbandingan pada segitiga siku-siku itu dalam trigonometri itu adalah sinus theta ya, cosinus theta. Tetanya mana, Miss? Ini tetanya. Oke, ini tetanya ya. Dan tangen ya, tangen. Oke, sinus ini supaya kalian bisa ingat ya, ini kamu bisa menulis dengan depan per miring. Oke. Sin demi, ingat ya, sin demi. Itu cara Miss mengingatnya supaya nggak lupa. Oke, kita lihat depannya. Depannya dari theta ini ya, yang dimaksud kita fokus kepada theta ini. Depannya yang mana? Depannya adalah ini. Oke, kita lihat nih. Ini depannya. Ya, berarti Y, titik Y. Oke, titik Y. Per miring. Oke, apa yang dimaksud dengan sisi miring? Oke, Miss mau tanya dulu nih. Ini udah kelas 1 SMA ya, kelas 2 SMA ya. Apa yang dimaksud dengan sisi miring? Oke. Apa itu yuk? Oke, kalau ada yang tahu kamu langsung komen di bawah ya. Sisi miring itu adalah sisi yang di depan sudut siku-siku. Oke, kamu bisa tulis ya, sisi yang di depan sudut siku-siku. Oke, paham ya? Sisi yang depan sudut siku-siku. Oke, sudut siku-siku yang mana, Miss? Yang ini siku-sikunya. Berarti yang depannya mana? Ini, R. Ya, berarti R di sini. Oke, paham ya? Sekarang kosinus ya. Kosinus itu kamu ingat sami. Oke, kosami ya. Jadi tadi sin demi. Sekarang kosami. Nah, sami itu sama dengan sampingnya per miring. Ini tadi sampingnya, ini theta, sampingnya mana? Yang ini. Ini adalah samping, miring, dan depan. Oke, samping. Sampingnya berapa? X ya. Sampingnya X per miring. Miringnya apa? Tadi di depan sudut siku-siku, R. Oke, sekarang tangen theta ya. Tangen theta. Oke, cara mengingatnya gimana, Miss? Desa. Oke, depan per samping. Depannya itu apa? Ini Y ya, sepanjang Y. Berarti ini sama dengan Y per samping. Sampingnya ini X. Oke, paham ya? Oke, paham ya? Oke, udah ya. Udah paham berarti kalau misalkan ini kamu ingat-ingat dulu deh. Kamu ingat-ingat dulu. Sekilas kamu ingat-ingat dulu nih. Oke. Kamu berhentikan dulu nih video, terus kamu ingat, kamu pahami dulu. Oke? Sebelum Miss lanjut, 1 menit deh, kamu skip dulu, kamu pahami dulu. Kalau misalkan kamu mau bertanya, ya, kamu langsung berikan komentar ya, nak. Jadi kamu, Miss pastikan kamu tadi sudah skip video Miss ini, ya. Dan kamu sudah memahaminya. Kalau sinus itu yaitu sin demi, depan per miring. Kosinus itu adalah samping per miring, tan itu adalah depan per samping. Sinus itu disingkat dengan sinus, sin ya. Kos itu berarti kosinus. Tan itu tangen, ya, oke. Nah, ternyata ya sinus itu punya kebalikan, ya. Jadi kalau misalkan misalkan gelap lawannya apa? Ya, gelap lawannya terang, ya. Nah, ternyata sinus itu juga ada lawannya, yaitu adalah kosekan.
Oke. Kosekan. Kosekan berarti karena lawannya ini sama dengan 1 per sinus. Ya, itu sama dengan, itu 1 per sinus berarti lawannya ya, langsung balikan aja, R per Y. Oke, sedangkan kosinus lawannya itu adalah sekan, jadi jangan kebalik-kebalik ya, sekan. Ini sama dengan 1 per kosinus, ini kosinus theta ya. Itu sama dengan, berarti langsung balikan aja ya, R per X. Oke, ini tangen itu juga punya lawan, yaitu kotangen. Kebalikan maksudnya ya. Itu sama dengan 1 per tangen. Ya. Ini sama dengan, langsung balikan aja, X per Y. Oke, paham ya sejauh ini? Ingat, sinus itu kebalikannya adalah kosekan. Ingat, kosinus kebalikannya sekan. Tangen itu kebalikannya kotangen. Jadi kalau sinus itu Y per R, maka kosekan itu adalah R per Y. Ingat kebalikannya ya. Nah, kalau mungkin di segitiga seperti ini, kalian masih paham lah ya. Kalau menentukan mana sin, theta begitu. Ya. Oke, jadi kamu udah ingat tadi ini ya. Sekarang kalau misalkan Miss langsung kasih gambar aja ya. Miss kasih gambar begini. Oke. Ada sebuah segitiga. Ya, kita misalkan ini adalah P. Ini adalah R, ini adalah S. Maka tentukanlah sinus, kosinus, tangen, dan keenam ini ya. Keenam ini maksudnya semua lengkap, berarti sinus ya. Kalau misalkan di sini tetanya. Oke. Sinus theta ya, itu sama dengan depan per miring. Depannya mana ini? Depan per miring berarti yang di depan siku-siku. Berarti S per R. Berarti kalau misalkan ditanya kosekan ya, kosekan berarti kebalikannya R per S. Sekarang Miss tanya kosinus theta. Ya, kosinus theta berarti samping per miring. Sampingnya mana ini? Miringnya mana? R. Berarti P per R. Kalau misalkan kebalikannya berarti sekan theta. Itu sama dengan R per P. Sekarang tangen theta itu sama dengan ya depan per samping. Depannya mana ini? Sampingnya mana ini? Ya. Oke. Berarti ini dengan ini. Oke. Berarti tangen theta sama dengan S per P. Berarti kalau misalkan Miss tanya nih lawannya apa? Berarti kotangen. Ya, kotangen itu sama dengan berarti P per S. Oke, kita langsung ke contoh selanjutnya ya. Jadi kalau kalian ulang-ulang dulu ya, ulang-ulang, setelah itu kita latihan dan tanpa melihat nanti rumus. Jadi kamu udah ingat ya. Jadi kamu ingat dulu, sin itu apa tadi, kosinus apa, tangen itu apa, kosekan apa, sekan apa, kotangen itu apa. Setelah itu kita langsung latihan ya. Jadi Miss kasih kamu 1 menit lagi nih, memahami, mengingat ya. Oke, kalau kalian sudah mengingat apa itu sinus, apa itu kosinus, tangen, dan keenam itu, ya, maka sekarang kita saatnya latihan soal tanpa melihat lagi, ya, sinus itu apa. Langsung kamu udah ingat ya. Oke, yang pertama gambar ini, misalkan Miss kasih sebuah gambar, ya, segitiga GHF, ya. Kalau misalkan Miss buat di sini sebagai Oke, Miss buat di sini sebagai H. Oke, besar banget. Oke, Miss buat di sini sebagai H. Ya. Di sini sebagai F, ini sebagai G. Oke. Sekarang kita mau menentukan nih sinus theta. Oke, tetanya yang mana, Miss? Jangan sampai kamu mau menentukan theta tapi nggak kamu buat di mana tetanya ya. Oke, Miss buat di sini tetanya. Oke. Sinus theta itu sama dengan
Ingat tadi depan per miring, sin de mi. Depannya mana? Ini depannya, miringnya mana? Depan siku-siku, H. Berarti F per H. Ini satu jalur dengan atau berlawanan dengan kosekan ya. Kosekan sering ditulis dengan cos C ya. Nah, kosekan itu sama dengan berarti lawannya H per F. Oke. Sekarang Miss mau ke sinus. Oke, sinus theta itu sama dengan apa? Kosinus ya. Kosinus theta itu sama dengan apa? Samping per miring. Sampingnya mana? Ini. Miringnya mana? Ini. Ya, berarti G per H. Lawan dari kosinus apa tadi? Sekan. Oke, hanya ditulis SEC ya. Sekan theta itu sama dengan lawannya H per G. Sekarang ya, tangen theta itu sama dengan depan per samping. Depannya mana? Depannya ini ya. Depan ini, sampingnya F per G ya. Maka lawan dari tangen itu apa? Kotangen. Kotangen theta itu sama dengan G per F. Oke, sekarang soal selanjutnya. Oke, kita nggak melihat lagi ya. Oke, soal selanjutnya. Oke, soal selanjutnya di sini ada segitiga FGJ ya. Nah, kalau misalkan nih, Miss buat aja sendiri dulu ya. Misalkan ini adalah X. Di sini adalah H. Di sini adalah L. Oke, di sini adalah T aja deh. T. Di sini adalah H. Oke. Nah, maka sinus yang pertama ya, sinus theta. Tetanya yang mana? Kamu tentukan dulu yang mana tetanya. Kalau Miss belum tentukan, kamu tanya Miss yang mana tetanya, begitu ya. Miss buat misalkan di sini theta ya. Jadi sesuai permintaan soal ya. Kadang di sini juga. Oke, biar beda dari yang tadi, theta di sini Miss buat ya. Nah, sinus theta. Kalau misalkan kamu bingung ya, tadi kan depan per miring. Kamu tulis dulu deh depannya mana. Ini depannya, ini miringnya, yang depan siku-siku, ini samping. Jadi mudah ya. D, sa, M, I ya. Sin, demi, langsung tulis saja depan per miring. Berarti X per H ya. X per H. Lawannya sinus tadi apa? Kosekan ya. Kosekan theta berarti H per X ya. Kosinus, sekarang kita lebih cepat ya, karena kamu sudah ingat samping per miring. Sampingnya ini T per H ya. Berarti lawan kosinus tadi sekan. Ya, berarti H per T. Sekarang ya, tangen ya, tangen theta itu sama dengan depan per samping. Depannya berapa? X per samping. Sampingnya adalah T. Maka kebalikan tangen apa? Kotangen. Kotangen theta sama dengan T per X. Oke, paham ya sejauh ini? Oke, Miss harap kamu sudah semakin paham ya. Oke, ini yang terakhir ya, soal menentukan sinus kosinus ya. Oke, kita lebih cepat. Sinus ya, sin. Wow, gede. Oke, sin ya. Sin theta, berarti Miss buat di sini tetanya ya. Sin theta, ini nggak harus theta ya, kadang gamma, kadang yang lain juga beta ya. Jadi tergantung apa sudutnya dibuat ya. Sin theta, berarti kalau misalkan Miss buat ini X, ini Z ya, ini P. Oke. Maka sin theta sama dengan, kamu bisa namain seperti kata Miss tadi, berarti ini adalah depan, baru ini adalah sampingnya, baru ini adalah miring. Jadi kamu tinggal nulis deh. Oke, sin theta sama dengan depan per miring, Z per X. Lawannya itu adalah kosekan. Oke, kosekan. Kosekan itu tambah C ya. Kosekan theta sama dengan X per Z. Oke, kosinus. Kosinus theta sama dengan, berarti samping per miring ya. Samping itu adalah P per X. Ini sama dengan
Kosekan ya. Sekan theta itu sama dengan X per P. Sekarang tangen. Tangen theta itu sama dengan depan per samping. Berarti Z per P. Oke. Maka kotangen theta ini sama dengan apa? Kotangen berarti lawannya P per Z. Oke deh, kalian itu untuk tahap pertama sudah lolos ya. Sudah lolos, kita akan melanjutkan ya. Melanjutkan untuk selanjutnya, materi selanjutnya, yaitu hubungan berdasarkan teorema Pitagoras. Oke, bisa hapus dulu ini ya. Oke, Miss ingatkan kembali ya, apa tadi yang sudah kita pelajari. Yang pertama, sisi miring itu adalah sisi yang di depan sudut siku-siku ya. Jadi kalau ini siku-siku, berarti sisi yang depannya mana ini? Oke. Nah, kemudian ini sinus theta itu adalah depan per miring. Jadi kalau depannya ini berarti Y per R miringnya ya. Kemudian lawan dari sinus itu adalah kosekan, berarti 1 per sinus theta atau sama dengan R per Y. Sedangkan kosinus itu adalah samping per miring, yaitu X per R. Lawannya adalah sekan. Tangen itu adalah depan per samping, yaitu Y per X, ya. Dan lawannya adalah kotangen, yaitu X per Y. Sekarang kita akan masuk dalam hubungan berdasarkan teorema Pitagoras. Oke, teorema Pitagoras ini adalah teorema Pitagoras. Oke, Miss pindahin dulu sini. R kuadrat sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat. Oke, paham ya sejauh ini? Ini masih paham ya. Dimana R kuadrat sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat. Sisi siku-siku kan di sini. Sekarang ya, untuk yang pertama. Oke, ini penting ya. Untuk yang pertama, oke, Miss pilih dulu warna. Oke, hitam aja ya. Untuk yang pertama di sini ya, jadi Miss tuliskan dulu. Atau Miss bisa tulis ini sebagai X kuadrat tambah Y kuadrat. Ini sama dengan R kuadrat, sama aja ya. Tinggal diganti posisi. Oke, ini sama ya. Sekarang Miss akan bagi ini, Miss akan bagi ya, sama-sama kedua ruas ini, ruas kiri dengan ruas kanan, Miss bagi dengan R kuadrat. Oke, jadi sehingga seperti ini. Berarti X kuadrat per R kuadrat tambah Y kuadrat per R kuadrat sama dengan R kuadrat per R kuadrat. Oke, dapat ya? Maka di sini kan X kuadrat per R kuadrat bisa Miss tulis sebagai X per R sama-sama dikuadratkan karena sama-sama memiliki pangkat 2. Ditambah ini juga sama, Y per R kuadrat. Ya, ini sama dengan berapa? R kuadrat per R kuadrat itu hasilnya 1. Oke, paham ya? Sekarang ya, perhatikan. X per R di bagian ini tadi mana, nak? Ini. X per R itu ini loh. Kamu bisa perhatikan ya. X per R ini. X per R yaitu kosinus theta. Maka Miss bisa tulis sebagai ya, kosinus theta ya. X per R itu kan kosinus theta ya, kuadrat ditambah Y per R. Lihat di sini Y per R yang mana? Oh, ini dia ya. Berarti tambah sinus theta kuadrat. Jangan lupa kuadrat ya. Sama dengan 1. Oke, kita dapat deh ini persamaan yang pertama. Oke, jadi Miss garis ini ya, ini penting. Karena kita akan sering nanti mendapatkan formula ini. Itu yang pertama ya. Sekarang yang kedua ya. Yang kedua Miss tulis lagi nih. Berarti X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Tadi kan udah dibagi R kuadrat. Sekarang Miss akan bagi dengan X kuadrat. Sama-sama dibagi dengan X kuadrat. Oke, maka
X kuadrat per X kuadrat tambah Y kuadrat per X kuadrat tambah R kuadrat per X kuadrat. Ini sama dengan ya, Miss lupa. Ini sama dengan ya. Oke, sekarang X kuadrat per X kuadrat itu apa, nak? Itu sama dengan 1. Oke, tambah ya. Y kuadrat per X kuadrat, Miss bisa tulis sebagai Y per X kuadrat. Ya, ini sama dengan R kuadrat per X kuadrat, itu menjadi R per X kuadrat. Oke, sekarang perhatikan. 1 tambah ya Y per X, yang mana ya? Y per X ini cari di sini. Yang mana Y per X? Oh, ternyata tangan. Tulis tangan theta ya. Tambah ini kuadrat ya, ini kuadrat. Sama dengan ya R per X, yang mana ya? R per X secant. Oke, secant theta. Oke, berarti kuadrat ya. Ini. Oke, maka Miss bisa tulis menjadi, oke, Miss pindahin dulu yang ini ya. Oke. Miss bisa tulis menjadi ya. Oke, secant theta sama dengan secant theta kuadrat ya, sama dengan 1 tambah tangen theta kuadrat. Oke, 1 tambah tangen theta kuadrat. Oke, sekarang Miss akan, ini adalah rumus yang kedua yang kita dapatkan. Oke, sekarang yang ketiga. Oke, yang ketiga. Tetap semangat ya. Tetap semangat. Kalau misalkan capek, boleh minum dulu, boleh di pause dulu ya. Di pause dulu, terus minum, terus lanjut lagi. Sekarang yang ketiga ya, Miss tulis lagi. X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Sama-sama dibagi apa sekarang? Ayo. Tadi kan udah dibagi R. Ini juga dibagi X. Berarti yang belum mana? Y ya. Sekarang dibagi Y kuadrat ya. Kedua ruas. Berarti Miss tulis sebagai X kuadrat per Y kuadrat tambah X kuadrat per Y kuadrat sama dengan R kuadrat per Y kuadrat. Oke, mantap ya. Berarti Miss tulis sebagai X per Y kuadrat ya, tambah ya X per, oke, kenapa ini X per Y ya? Ini X per Y. Oh, ini Y ya. Ini tadi salah Miss ya. Y kuadrat ya. Y kuadrat per Y kuadrat berapa? 1 sama dengan R per Y kuadrat. Oke, sekarang kita lihat nih. Yang memuat X per Y itu kira-kira apa ya? X per Y. Oh, X per Y itu ini kotangen. Berarti kotangen ya. Kotangen theta kuadrat ya. Tambah 1 sama dengan R per Y. Oke, yang mana ini R per Y? Oh, ternyata ini kosekan. Berarti kosekan theta kuadrat. Oke, berarti Miss langsung kita udah menemukan 3 ya. 3 persamaan. Ya, yang pertama kosinus kuadrat ya, kosinus kuadrat tambah sinus kuadrat sama dengan 1. Itu yang pertama. Yang kedua, sekan kuadrat sama dengan 1 tambah tangen kuadrat. Ya, dan yang ketiga, kotangen kuadrat tambah 1 itu sama dengan kosekan kuadrat, atau Miss tulis ya. Seperti biar rapi ya. Kalian juga rapi ya di sana. Kalau Miss tulis begini rapi ya ditulis. Kosekan theta kuadrat ini sama dengan kotangen theta kuadrat tambah 1. Oke. Oke, paham ya semuanya? Yang ini boleh di skip dulu ya, atau boleh di pause dulu. Oke, coba dulu pahami ya. Ingat dulu nih. Tanpa melihat buku nanti kamu udah ingat ya. Jadi kamu pause dulu, kemudian kamu pahami dulu, oke? Oke, sekarang kalau kamu sudah paham ya, kamu sudah ingat ini ya, kamu sudah ingat yang 3 ini.
Sekarang misalkan kasih contoh ya. Jadi sebelum Miss lanjutkan, misalkan kasih dulu nih contoh ya. Oke, siapa yang paling cepat ini? Langsung tunjuk tangan ya. Kosinus 50. Oke, kosinus 50 kuadrat tambah sin 50. Oke, sin 50 kuadrat. Ayo, berapa yuk? Ayo, berapa? Tulis di bukumu sekarang, ayo. Berapa? Oke, hasilnya ini sama dengan 1. Kenapa, Miss? Karena kosinus theta kuadrat tambah sin theta kuadrat sama dengan 1. Kalau sama-sama tetanya ini 50-50, maka hasilnya sama dengan 1. Oke, itu yang pertama. Kalau misalkan yang kedua nih, berarti ya, boleh Miss tulis dong sin 20 kuadrat ya tambah kosinus 20 kuadrat. Ini sama dengan tetap 1. Kenapa, Miss? Karena tinggal penulisannya aja, kan sudutnya sama-sama. Tinggal Miss ganti posisi nih. Kosinus dengan sinus, Miss ganti posisi. Itu kan nggak mempengaruhi. Bagaimana kalau misalkan nih, Miss buat ya, berarti nomor 3. Sekan, ya, sekan 50 kuadrat dikurang tangen 50. Ayo, berapa ini? Ini sama dengan 1. Perhatikan ini, kan bisa Miss ubah ini ya. Sekan theta kuadrat sama dengan, oke, ini Miss langsung kurangkan ya, dikurang tangen theta ya kuadrat, ini sama dengan 1. Oke, paham ya? Sejauh ini paham. Oke. Demikian ya untuk pertemuan. Oke, tapi sebelumnya Miss mau ini dulu ya. Kasih tahu cara membedakan kosinus ya. Ini kosinus kuadrat theta ini sama dengan kosinus theta kuadrat. Tapi berbeda, jangan kamu buat menjadi kosinus theta kuadrat. Itu salah ya. Ini tetanya yang dikuadratkan. Padahal tetanya ini adalah milik semua ya. Kosinus theta kuadrat. Berarti ini yang sama ya. Oke. Oke. Kamu boleh catat dengan rapi di bukumu ya. Minggu depan akan ada kemungkinan kita ulangan ujian. Oke.